ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman Azzani wa azzakumullah, saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Saff yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, sudah sepatutnya kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita setiap hari berbagai nikmatnya, sehingga sudah dipastikan siapapun di antara kita yang berupaya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan bisa membatasinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kalian apa yang kalian minta.
Maka jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan bisa membatasinya. Namun mayoritas manusia di antara kalian berbuat zalim serta mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa digolongkan di dalam hamba-Nya yang terus-menerus berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Jamaah salat subuh Masjid As-Safi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita dan dimanapun kita berada, tetap kita tidak boleh lupa bahwa suatu kelak nanti, cepat atau lambat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di dalam dunia ini untuk perkara sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk suatu tujuan yang sangat mulia, yang nanti kemanfaatannya pun kembali kepada diri kita masing-masing. Maka Allah jelaskan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam dunia ini kita semua diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sebuah peristiwa yang kita kenal disebut dengan kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melepaskan diri dari peristiwa ini. Meskipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebuah hadis yang terkenal di tengah-tengah kita, riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Melalui sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Beliau pernah berkata, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bercerita dengan sabdanya, Atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innahu mujziyun bih. Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Tiba-tiba ia menyampaikan pesan kepadaku, wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Maka sesungguhnya kamu pasti akan mati. Cintailah orang-orang di sekitarmu sekehendakmu. Maka sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Kemudian berbuatlah semaumu. Karena segala perbuatan akan ada balasannya. Pembelajaran dari hadis yang mulia ini sangatlah jelas. Bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dikecualikan dari kematian.
hidup kita di dalam dunia ini terbatas. Berapapun umur yang kita miliki sangatlah pendek apabila dibandingkan dengan kehidupan kelak pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, hendaknya kita terus-menerus memperbanyak untuk mengingat kematian yang akan menjemput kita semua. Sebagaimana yang telah dipesankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam riwayat hadis Imam An-Nasa'i melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut. Perbanyakilah oleh kalian untuk senantiasa mengingat si penghancur segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak ingat mati. Karena kematian cepat ataupun lambat pasti akan datang kepada kita. Persoalan tentang kematian bukanlah persoalan yang mudah. Tetapi kematian adalah persoalan yang sangat sulit bagi kita. Sebab kematian bukan sekedar kita lenyap dari kehidupan dunia ini. Kematian bukan sekedar berpisahnya roh dari jasad seseorang. Tetapi yang sangat menyulitkan bagi kita kematian, meninggalkan rasa sakit yang begitu dahsyat. Dan ini yang disebut dalam bahasa Al-Quran sakarat kematian. Namun jiwa kita tidak akan bisa terlepas dari sakaratul maut, kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ternyata dalam ayat ini kematian memiliki rasa. Berarti bukan sekedar ruh kita terpisah dari jasad kita. Bukan sekedar kita lenyap pergi dari kehidupan dunia ini, tetapi meninggalkan rasa. Bagaimana rasa kematian? Sangatlah menyakitkan dan memedihkan jiwa. Tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan betapa dahsyatnya sakaratul maut kecuali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita semua yang di sini tidak akan ada yang bisa tahu dan menggambarkan bagaimana rasanya kematian itu. Sebab kita belum pada mati. Mungkin kalau ada tester kematian baru kita bisa memberitahukan kepada yang lainnya, kemarin saya tester kematian begitu dahsyat. Berhati-hatilah kalian dari kematian. Bersamaan dengan itu, meskipun kita sekarang ini tidak bisa menggambarkan rasa dari kematian, dengan keimanan kita harus yakin bahwa rasanya sangat menyakitkan dan memedihkan jiwa. Makanya dibahasakan dengan kalimat sakaratul maut yang berasal dari bahasa Arab sakarat, yaitu mabuk. Yang namanya orang mabuk tidak sadar.
Kenapa orang yang dihampiri atau didekati atau didatangi oleh kematian dalam keadaan dia tidak sadar? Karena pengaruh rasa sakit yang begitu hebat dia rasakan, sehingga enggak sadar. Mungkin enggak bisa teriak, bisa jadi demikian. Kita kalau ketindihan barang 50 kilo secara refleks, kita kesakitan dan teriak. Tapi kalau bertubi-tubi 50 deblak terus sampai 200 kilo, saking sakitnya kita terdiam. Keadaan kita di luar alam yang sadar. Itulah yang namanya sakarat dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita sudah menjelaskan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, supaya kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya, bahwa persoalan kematian bukanlah persoalan yang sangat mudah, bahkan sangat menyulitkan bagi kita, karena meninggalkan rasa sakit yang begitu hebat. Maka Allah jelaskan di antaranya dalam 4 tempat dari isi Al-Quran tentang dahsyatnya sakaratul maut. Yang pertama, ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah, ialah kita bisa mendapatkannya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Tidaklah kamu perhatikan wahai Muhammad, bagaimana nanti orang-orang zalim, orang-orang yang jahat akan menghadapi tekanan-tekanan kematian yang begitu dahsyat. Tentunya berbeda antara orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang mukmin. Ketika menghadapi sakaratul maut, Allah pastikan mereka orang-orang zalim akan mengalami sakaratul maut dengan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Allah pastikan. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau misalkan ada yang bertanya, kemarin saya melihat orang jahat matinya gampang aja itu, ketabrak langsung mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka akan menghadapi tekanan-tekanan kematian yang sangat hebat. Ya maka kita jawab, kita kan tidak tahu. Sebelum ditabraknya ini bagaimana perasaannya dia? Apakah ada yang mensyuting waktu itu? Nanti kamu kabarkan ya, ketika motor ini belum menyentuh kamu, hampir dekatnya ajal kematianmu datang. Tidak ada yang tahu. Kita sebagai warga mukmin harus percaya bahwa orang-orang zalim akan menghadapi dan mengalami tekanan-tekanan kematian yang sangat menyulitkan. Kemudian tempat yang kedua kita dapatkan di dalam surat Qaf ayat kurang lebih yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang kepada kalian sakarat kematian dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kalian selalu berusaha berlari darinya. Ayat ini sangat jelas bahwa sakaratul maut akan menghampiri kepada kita sebagai manusia. Karena sakaratul maut
menyakitkan jiwa seseorang, maka jiwa kita ingin berlari darinya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kalian berusaha ingin berlari darinya. Seluruh orang tidak mau mati. Yang sehat beranggapan saya masih sehat, gak mungkin mati. Yang muda beranggapan saya masih muda, tidak mau mati, mau menikmati masa muda saya dulu. Yang sakit pun berusaha kesana kemari untuk bisa menghindarkan diri dari sakaratul maut. Namun kemana kita akan berlari? Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Jalan-jalan yang kita gunakan untuk tempat perlindungan dari kematian sudah Allah tutup. Tidak ada lagi. Meskipun kita bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kalian berada, pasti akan dihampiri oleh kematian, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian ini yang kalian berusaha lari darinya pasti cepat ataupun lambat akan menghampiri kalian. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib ataupun perkara yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Disitulah Allah akan memberitahukan balasan dari amal perbuatan yang kalian kerjakan di dalam dunia. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid As-Saff yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita, bahwa kematian pasti akan datang. Karena kematian mungkin bisa diibaratkan seperti piala bergilir yang akan menghampiri kepada setiap yang berjiwa. Yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang tertawa akan mati, yang sedih, yang menangis, yang duduk, yang berdiri, semuanya akan mati. Dan kalau sudah datang kematian kepada kita, tidak akan memandang bulu, tidak akan memandang waktu, mau jam berapa, pagi, sore, malam, ataupun petang. Ja'at sakratul maut. Yang lebih dahsyatnya lagi, kematian datang bukan sekedar memisahkan kita dari kehidupan dunia ini, tetapi menyisakan sakarat, rasa yang begitu sakit, yang begitu hebat, sehingga orang seluruhnya tidak mau mati, berani mengeluarkan dana tidak sedikit untuk bisa melepaskan diri dari kematian. Namun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, tidak akan bisa diperlambat dan tidak akan bisa dimajukan meskipun sesaat. Ikhwana fid din, azzani wa azzakumullah. Kemudian tempat yang ketiga di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana dahsyatnya sakaratul maut yang akan menghampiri kita, ialah di dalam surat Al-Waqiah. Ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum." Maka mengapa
Tidak ada yang bisa mencegah seseorang kalau ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan ingkar. Mengapa? Bukankah tidak ada yang bisa mencegah seseorang kalau ruhnya sudah sampai di kerongkongan? Pertanda sebentar lagi akan keluar dari jasadnya. Siapa yang bisa mencegahnya? Dan kita seringkalinya melihat apabila seseorang sudah mendekati ajal kematiannya, mulailah rasa dingin menyeliputinya. Menyelimutinya dari bawah. Pertama dari kakinya dia. Kemudian naik ke atas, kemudian naik ke atas, kemudian terus naik ke atas. Sampai ruhnya tiba di kerongkongannya. Itu pertanda hampir banget orang ini akan didatangi oleh kematiannya, sampai sehingga sudah dipastikan ruhnya terpisah dari jasad seseorang, kemudian diikuti oleh kedua pandangannya. Mampukah orang lain mencegah? Tidak ada yang mampu. Sampai sekarang kita belum pernah mendapati dokter anti spesialis kematian. Pernah dengar? Oh, ada dokter dari Amerika. Spesialis apa? Anti kematian. Tidak ada. Sehebat-hebatnya dokter, dia hanya bisa berusaha untuk mengobati. Dokter itu sendiri pun akan sakit. Sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, tabibun yudawi wa tabibun maridu. Dokter mengobati, dokter juga bisa sakit. Dokter selalu berusaha menyelamatkan jiwa seseorang, tetapi jiwa dokter sendiri kalau sudah dihampiri oleh kematian tidak bisa terselamatkan. Falaula idza balaghatil hulqum. Di saat kita lagi kesusahan menghadapi sakaratul maut, siapa yang bisa mencegah dari peristiwa ini? Tidak ada. Inilah tempat yang ketiga. Betul-betul sangat dahsyat. Yang namanya sakaratul maut. Kemudian tempat yang keempat. Ialah kita dapatkan di dalam surat Al-Qiyamah. Ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Sekali-kali janganlah begitu kalian. Sesungguhnya apabila nyawa seseorang sudah sampai di tenggorokan, pertanda sebentar lagi keluar dari jasadnya. Pertanda sebentar lagi dia lenyap dari kehidupan dunia. Maka dikatakan kepada orang yang mengalami peristiwa tersebut, man raq. Siapa yang bisa mengobatinya? Wa dhanna annahu al-firaq. Sementara orang tersebut sudah yakin inilah waktu perpisahannya dari kehidupan dunia. Tidak pandang umur, kita akan meninggal. Mau kecil, mau muda, mau tua. Di saat ajal kematian hampir mendekati kita, kita di situ sudah yakin. Dhanna dalam bahasa Al-Quran bisa dimaknakan al-yakin. Meskipun secara kosakata artinya dugaan. Tetapi di dalam Al-Quran banyak yang mendatangkan makna yakin. Termasuk ayat ini, wa dhanna annahu al-firaq, orang yang sudah mengalami ruhnya sampai di tenggorokan, dia yakin inilah waktu perpisahannya dari kehidupan dunia, waktu perpisahannya dari keluarga, waktu perpisahannya dari anak-anaknya, waktu perpisahannya dari teman karibnya.
Siapa yang bisa mengobati orang ini? Siapa yang bisa menyelamatkan? Wal tafatis saqu bisaq. Kemudian betis kanan dan betis kirinya saling bertautan. Mulai menyeliputi rasa dingin seperti yang tadi digambarkan. Begitu keluar dari jasad seseorang, ruhnya diikuti oleh kedua pandangannya. Inna ruha idza qubidat ittaba'ahul basar. Sesungguhnya roh apabila sudah dikeluarkan dari jasad seseorang akan diikuti oleh kedua pandangan matanya. Maka kita sepakat, sakaratul maut akan senantiasa menghampiri kita. Maknanya pasti datang kepada kita, dan kita akan melewatinya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun, sosok manusia termulia, melewati yang namanya sakaratul maut. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala dari jalan sahabat Nabi sekaligus istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, suatu hari ketika Rasulullah sakit, berada di pangkuanku, didapatkan di dekat beliau ada sebuah bejana kaleng yang berisi air. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan mengambil air serta mengusapkan dengannya kepada seluruh wajahnya. Sambil merahan rasa sakit yang beliau rasakan, beliau bersabda, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Wahai Aisyah, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratnya. Bayangkan, sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita kenal bukan orang manja. Sosok Nabi Muhammad yang kita kenal adalah orang yang kuat, tetapi berkata dan bersabda di hadapan Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kematian memiliki sekarat. Beliau merasakan sakitnya. Jangan dikira di saat itu Aisyah tidak tegang melihatnya. Dan jangan dikira sahabat-sahabat yang lain yang ikut hadir waktu itu tidak tegang melihatnya. Sementara yang meninggal, yang mau meninggal ialah sosok manusia yang sangat mulia. Seluruh yang hadir waktu itu betul-betul merasakan ketegangan yang dahsyat melihat gelagat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijemput oleh ajal kematiannya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku menyaksikan dari awal bagaimana proses ajal kematian menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelahnya aku tidak bakalan parah, aku tidak bakalan kaget dan tidak bakalan heran kalau melihat ada orang nanti mengalami sakaratul maut, karena Rasulullah sendiri pun mengalaminya dan melewatinya. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Jamaah salat subuh Masjid As-Saff yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengetahui Rasulullah sendiri mengalami sakaratul maut, berarti terlebih-lebih kita yang keimanannya jauh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sekali lagi tidak ada di antara kita yang bisa memberitahukan gambaran bagaimana ngerinya sakaratul maut. Tetapi kita harus yakin sakaratul maut itu sangat menyakitkan, sangat ngeri, lebih ngeri dari sekedar kita ditebas pakai pedang. Mungkin sakaratul maut lebih ngeri dan lebih sakit dari sekedar kita digergaji. Tahu ya, kita semuanya gergaji.
Ada di antara kita yang mencoba untuk menggergaji jarinya sendiri. Baru lihat bentuk gergajinya aja sudah ngeri. Lalu bagaimana kalau gergaji tersebut digunakan untuk menggergaji jari-jari kita? Ternyata itu belum seberapa dengan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah sosok manusia yang sangat kuat merasakan kesakitan. Sakaratul maut betul-betul lebih ngeri dan lebih sakit dari sekedar kita tubuhnya disayat-sayat pakai pisau, atau mungkin digunting dengan gunting yang ada. Lebih sakit. Dan kita tidak bisa memberitahukan kepada yang lain. Yang sudah merasakan adalah orang-orang yang telah mendahului kita, teman-teman kita yang sudah meninggal, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita. Mereka semuanya sudah melewati sakaratul maut. Dan ini kita jadikan sebagai bentuk nasihat untuk kita semuanya. Dan untuk semua orang yang masih tertidur, bangun. Sebuah bentuk nasihat untuk semua orang yang masih lalai, sadar. Ayo sadar. Sebelum kematian menerjang, sebelum kematian datang menghujam, sadarlah kita, kembalilah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum seluruh anggota tubuh kita membujur kaku. Yang tidur, ayo bangun. Yang lalai, sadar. Kematian sedang mengintai kita, tanpa memandang umur dan tanpa memandang waktu sedikit pun. Jangan sampai lupa. Mungkin sekarang ini kita baru mendengar berita kematian tentang saudara kita, tentang keluarga kita, tetapi bisa hari ini ataupun esok ataupun lusa kita sendiri yang diumumkan tentang berita kematiannya. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Salah satu faidah kita senantiasa memperbanyak kematian supaya kita tetap kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, datanglah Abu Bakar memberikan taujih, pengarahan. Beliau berkata, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa saja di antara kalian yang selama ini mengibadahi Muhammad, ketahuilah beliau sekarang sudah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa di antara kalian yang selama ini selalu mengabdikan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Lalu di saat itu Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali seorang utusan di tengah-tengah kalian. Sekarang sudah lewat masa risalahnya, karena beliau sudah meninggal. Afa in mata, namun kalaulah Muhammad sudah meninggal, au kutil, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian mau berpaling dari agama kalian, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a. Siapa saja di antara kalian yang mau berpaling dari agamanya tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran untuk orang-orang yang bersyukur. Ini ayat disampaikan oleh Abu Bakar di hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Sampai-sampai Umar bin Khattab yang tadinya tidak sadar, tidak menerima ketetapan bahwa Rasulullah telah pergi meninggalkan kehidupan dunia waktu itu, bahkan meninggalkan mereka para sahabat, Umar bin Khattab berkata, seakan-akan ayat ini baru saya dengar.
Seakan-akan ayat ini yang dibacakan oleh Abu Bakar ialah ayat yang terakhir turun. Karena tujuannya adalah supaya kita tetap kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun umur yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti sangat pendek dan terbatas. Jangan terlalu kita mengejar-ngejar kehidupan dunia. Karena semakin kita kejar kehidupan dunia sampai semangat membabi buta, ternyata kehidupan dunia malah semakin menjauh dari kita. Semakin kita meninggalkan negeri akhirat, berusaha berlari darinya, ternyata semakin mendekat pula kehidupan akhirat kepada kita. Seperti yang telah diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dalam riwayat Imam Al-Bukhari, irtahalatid dunya mudbirah wal tahalatil akhirah muqbilah. Dunia ini berjalan selalu menjauh dari kita. Sementara akhirat irtahalat muqbilah. Berjalannya selalu menghampiri kita, mendekati kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap dari dua negeri tersebut memiliki anak buahnya masing-masing. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian semuanya anak buah negeri akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi anak buah negeri dunia. Fa innal yawma amal la hisaba. Hari ini sangatlah tepat untuk selalu kita mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, karena tidak ada hisab. Wal ghadda hisabala amal. Sementara besok, artinya pada hari kiamat nanti, hanyalah ada hisab tanpa ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah, jamaah salat subuh Masjid As-Saff yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita rasa takutnya kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang dan selebihnya saya pribadi mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم